Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, baiklah, anak-anak ibu semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan anak-anak ibu lihat sekelilingnya. Apakah masih ada sampah atau barang yang mengganggu pembelajaran kita? Tidak, Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu harapkan di atas meja anak-anak ibu cuman ada buku akidah akhlak doang. Yang lainnya tolong disingkirkan. Siap, Bu. Nah, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, ibu minta tolong kepada ketua kelas memimpin doa. Kepada ketua kelas, ibu persilakan. Ada. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Iqra, basmalah, wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, baik. Selanjutnya ibu terlebih dahulu mengambil absen ya. Ufania sana, Hadir, Bu. Datul Jannah, Hadir, Bu. Syarifah Rahmatul Aini, Diva Afanisa, Hadir, Bu. Humaira Khairul Nisa. Hadir, Bu. Baik, berarti kita hadir semuanya ya pada hari ini. Hadir, Bu. Nah, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Tentang nama-nama Nabi, Bu. Nah, pintar Datul Jannah. Siapa yang bisa mengulang pembelajaran minggu lalu? Yang tentang Nabi. Ya, silakan Fahmi. Masih ingat nggak nama-nama Nabi Dan Rasul. dan Rasul yang Ada 25, Bu. Nah, sebutkan nama-namanya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, Nah, minggu lalu kita udah mempelajari tentang nama-nama Nabi dan Rasulullah. Nah, jadi sekarang itu hari ini kita akan mempelajari tentang memahami tentang mukjizat. Nah, siapa di sini apa hubungannya mukjizat dengan pembelajaran minggu lalu? Silakan Diva. Karena mukjizat itu diturunkan saat kepada Nabi. Nah, pintar Diva, boleh aku kepada Diva. Baiklah. Nah, sebelum itu ibu mau nanya, siapa di sini yang rajin membaca Al-Quran? Saya, Aku. Humaira biasanya baca Al-Quran kapan? Setelah bangun tidur dan sebelum bangun tidur. Masya Allah. Yang lain juga seperti itu? iya, Bu. Habis maghrib, Bu. Sholat maghrib, Bu. Nah, pintar semua ya. Emang, Bu. Nah, baik. Jadi, kita sebagai muslim itu kan kitab kita adalah Al-Quran. Iya, Bu. Nah, nanti ada tuh hubungannya. Kenapa ibu nanyain Al-Quran sebelum pembelajaran kita mulai? Ya udah, kita masuk ke pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Iya, Nah, Bu. pembelajaran kita itu adalah memahami tentang mukjizat. Nah, anak-anak ibu, siapa yang tahu apa itu mukjizat? Pada Fahmi? Aku belajar dulu, Bu. Ya udah, pada Humaira. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang hanya dilakukan oleh orang tertentu yang dipilih oleh Allah, seperti Nabi dan Rasul.
Nah, bintang merah ya seperti itulah. Tepuk tangannya tuh. Ayah. Nah, jadi gua akan jelaskan ya. Arti dari mukjizat itu ada dua pengertian. Dan menurut bahasa itu adalah sesuatu yang melemahkan dan melemahkan. Sedangkan menurut istilah mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, jadi ciri-cirinya mukjizat itu adalah diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul, merupakan keajaiban Kejadian luar biasa. sebagai bukti Nah, diturunkan sebagai bukti kenabian mereka juga dan bertujuan untuk Melemahkan orang kafir. Nah, pintar anak-anak ibu. Jadi semuanya paham kan tentang mukjizat? Sebelum kita lanjut, mukjizat itu ada dua macam. Siapa yang tahu? Kepada Diva. Ada mukjizat kauniyah dan mukjizat akhirah. Nah, pintar Diva. Berarti Diva udah baca ya? Nah, pintar. Nah, mukjizat itu ada dua, yaitu kauniyah dan akhirah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu mukjizat kauniyah? Nggak tahu. Oh, belum ada yang baca ya berarti ya Mungkin udah. Diva bisa jelaskan Bu, karena dia udah baca Bu. Diva bisa? Bisa. Kalau enggak, ya udah Ibu akan menjelaskannya ya. Seperti yang dibilang teman kita tadi, mukjizat kauniyah dan mukjizat akhiriyah. Yang pertama Ibu akan menjelaskan apa itu mukjizat kauniyah. Nah, mukjizat kauniyah itu adalah mukjizat yang tampak, yaitu mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera seseorang. Mukjizat kauniyah disebut juga dengan mukjizat terbatas. Contohnya, di luar kemampuan manusia, terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh mukjizat kauniyah? Ustaz Mi? Maaf kalau salah ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Contoh mukjizatnya seperti Nabi Muhammad. Apa? Ikut Al-Quran. Itu udah ya, itu termasuk mukjizat, tapi jawabannya kurang tepat. Kepada Atul. Tongkat Nabi Musa Bu, berubah jadi ular. Nah, Itu cuma satu kali Bu. Pintar. Iya, nggak apa kalau Ustaz dari Atul untuk Fadila. Nah, mukjizat kauniyah itu adalah mukjizat yang tampakkan tadi dan terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat. Contohnya itu adalah mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul kata Atul tadi, kalau tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular itu adalah termasuk dengan mukjizat kauniyah. Pintar. Kuncinya karena terjadi hanya sekali dan satu tempat kan. Nah, selanjutnya itu mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri-cirinya yaitu berlaku universal atau sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya tadi yang disebutkan oleh teman kita Ulfadmi, yaitu Al-Quran. Nah, kenapa ibu tadi menanyakan kepada anak-anak ibu apakah selalu membaca Al-Quran? Nah, itulah karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Otomatis apabila anak-anak ibu sering membaca Al-Quran, berarti anak-anak ibu sudah mempelajari dan memahami mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Nah, paham kan? Paham, Bu. Ya udah, ibu lanjut ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya itu contoh mukjizat tadi, yaitu mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama, mukjizat Al-Quran, dari jarinya keluar air bersih yang dapat menutupi kebutuhan minum orang banyak dan dapat membelah bulan. Yang kedua yaitu mukjizat Nabi Ibrahim, tidak hangus dibakar api, doa Nabi Ibrahim mustajab.
Nah, yang selanjutnya itu hikmah adanya mukjizat. Siapa yang dapat menjelaskan hikmah dari mukjizat tersebut? Tidak tahu ya. Ya udah, ibu akan jelaskan ya. Hikmah dari adanya mukjizat adalah melemahkan dan mengalahkan alasannya, karena mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah. Dan kedua, bagi yang telah percaya kepada Nabi, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman kita dan membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi, sebelum pembelajaran ibu akhiri, ibu ada satu video yang akan ibu tampilkan. Ibu harap semuanya melihat video tersebut, karena setelah ibu menayangkan video tersebut, ibu akan memberi pertanyaan, dan siapa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut akan ibu kasih nilai tinggi. Nah, dengarkan, biar yang baik-baik, dengarkan. Bu, tekanannya Bu, laptop. Saya kan berkisah Nabi Muhammad SAW. Silakan. Teruskan Bu. Teruskan berikan Bentar ya. Hijrah ke Madinah. Nah, pada awalnya kaum musyrikin meminta pembuktian atas Rasulullah Nabi Muhammad melalui peristiwa terbelahnya bulan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permintaan tersebut, kaum musyrikin malah ingkar. Wahai Muhammad, engkau terlalu pandai bermain sihir. Kami semua yang ada di sini telah terpedaya oleh sihirmu yang hebat. Nabi Nah, setelah kita menonton video tersebut, siapa di sini yang ada ibu yang dapat menyimpulkan apa isi dari video yang ditayangkan barusan? Siapa yang mau atau enggak ibu tunjuk satu-satu? Pada ini kan tadi diam-diam aja, apakah ini menyaksikan video yang ibu tayangkan? Ada Bu. Nah, coba jelaskan apa yang Aini pahami dari video tersebut. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad itu pergi sebagai suatu tapi masyarakat di Ya, kaum musyrikin kan tidak percaya dengan Islam, kejadian Islam Hijrah Nabi Muhammad. Terus mereka bilang untuk biar mereka percaya dengan kerasulan Nabi, mereka meminta Nabi untuk membelah bulan biar mereka percaya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah yang terjadilah bulan itu dibelah. Nah, Dan itulah mukjizatnya. nah, pintar ini. Beri aku untuk ini. Nah, iya, dapat kita simpulkan. Jadi di situ itu adalah mukjizat Nabi Muhammad diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah membelah bulan. Allah atas izin Allah kan. Nah, Allah mengizinkan itu untuk memperlemah orang kafir. Kan kaum Quraisy itu tidak percaya atas kenabian Rasulullah, maka atas seizin Allah Nabi Muhammad bisa membelah bulan untuk melemahkan kaum kafir tersebut. Nah, maka kan kita udah mempelajari nih tentang memahami makna mukjizat, dan kita juga udah nonton dan udah tahu pengertiannya, macam-macamnya, hikmahnya, contohnya kan. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita akhiri, ibu minta kepada anak ibu siapa yang berani tampil di depan untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kepada Umaira, ibu persilakan. Baik Bu. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang mukjizat. Iya. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul kita yang diterangkan oleh Allah SWT. Ya. Contoh
contohnya seperti membela bulan yang diterangkan oleh Nabi Muhammad. Hikmahnya untuk memperlemahkan orang-orang kafir supaya percaya kepada kenabian Nabi dan Rasul kita. Nah, pintar. Berarti apa yang kamu dengar? Nah, berarti anak-anak ibu semuanya udah paham kan apa itu mukjizat? Nah, untuk itu, ibu ada tugas nih untuk anak-anak ibu semuanya. Tugasnya yaitu silakan anak-anak ibu mencari contoh satu aja, contoh mukjizat terus Nabi apa mukjizat apa yang diturunkan kepadanya dan dalilnya ya. Ibu depan ibu tagih itu pekerjaan rumahnya. Nah, sebelum pembelajaran ibu akhiri, semuanya lihat ibu Fatmi. Nah, baik. Jadi minggu besok adalah perkumpulan tugas hari ini dan kita akan berbuka ya. Baiklah. Pembelajaran kita pada hari ini udah selesai dan ibu juga udah memberikan tugas rumah kan. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah.